Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode yang agak eksotis. Kita akan membahas tentang gay. Kita akan membahas 10 pertanyaan tentang gay. Ini menu kita hari ini. Dan saya akan sampaikan, bukan untuk menghakimi, saya akan sampaikan satu hard fact-nya saja, fakta kerasnya tentang penelitian-penelitian terkait hal itu. Sedikit sekali saya akan berikan interpretasi, termasuk juga kritik. Dan kemudian yang kedua, saya akan gunakan multi tafsir, multi interpretasi, dan berbagai perspektif, tidak hanya satu. Jadi kalau Baraya mau komen dan lain sebagainya, silahkan sampaikan di bawah. Tapi tolong yang sopan, banjiri aja sinar ribut di situ ya tentang ini. Diskusi itu baik, perdebatan itu relatif tidak baik. Tema tentang gay sebenarnya sudah pernah kita bahas di episode yang ini. Di situ saya pernah jelaskan bahwa gay diterima oleh masyarakat akademik di Amerika Serikat dan Eropa itu gara-gara seorang peneliti yang membosankan namanya Kinsey. Dan di episode ini kita masih akan menggunakan buku yang sama untuk menelaah beberapa kasus. Jadi kita mulai ya. Langsung, pertanyaan pertama, apakah gay itu menular? Gay itu bisa menular, bisa tidak. Perspektifnya begini Baraya, gay itu bisa menular karena pertama, manusia khususnya yang namanya laki-laki itu punya fantasi dan variasi seksual yang selalu butuh hal-hal yang baru. Sehingga sangat mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan heteroseksual, dia akan beralih pada kegiatan-kegiatan homoseksual. Di Amerika Serikat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya heteroseksual, tapi karena satu dan lain hal, biasanya sudah bosan dengan wanita dan biasanya sudah bosan dengan yang gitu-gitu aja. Banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan hubungan homoseksual. Jadi, sekali lagi, apakah homoseksual itu bisa menular? Bisa dengan kemungkinan pertama yang seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa homoseksual dan heteroseksual itu tidak berada dalam dua ranah yang berbeda dan berseberangan, tetapi mereka ada dalam ranah gradasi yang kita kenal sebagai skala Kinsey 0 sampai 6. Maksudnya adalah begini, kebanyakan orang tidak 100% homoseksual dan heteroseksual. Banyak diantaranya yang ada di tengah-tengah. Jadi pengalaman hidup itu bisa mengubah seseorang heteroseksual menjadi homoseksual. Atau ada yang homoseksual menjadi heteroseksual. Itu biasa saja sebenarnya. Tetapi di sisi lain, homoseksual itu tidak mungkin menular kalau kita bahas tentang neurologi, kalau kita bahas tentang kimia dalam otak. Jadi Baraya begini, otak laki-laki heteroseksual dengan laki-laki homoseksual itu sangat berbeda. Bagian hipotalamus yang homoseksual itu sangat berbeda, lebih padat dan ukurannya lebih besar. Dengan itu, maka dia sebenarnya bisa mencium feromon dari keringat. Jadi gini Baraya nih, laki-laki itu biasanya tertarik pada perempuan itu karena tampilan fisiknya menggoda. Jadi laki-laki itu adalah makhluk visual, sedangkan perempuan tertarik pada laki-laki itu bukan tampilan fisiknya, tapi bau badannya. Perempuan itu hidungnya peka sekali terhadap feromon dan aktivitas-aktivitas hormonal lawan jenisnya, dan dari situlah dia bisa mengendus laki-laki mana yang baik dan yang tidak. Makanya cewek biasanya saya tuh kalau ngobrol sama dia tuh nyaman banget. Nah, perasaan gitu dia juga nggak ngerti apa, tapi sebenarnya itu adalah reaksi otaknya karena dia mencium sesuatu yang dikeluarkan dari si laki-laki. Dari, maaf ya, keringat dari ketiaknya si laki-laki. Nah, laki-laki homoseksual itu memiliki penciuman yang sama seperti perempuan. Sehingga dia itu bukan melihat sosok, tapi dia mencium. Makanya homoseksual itu sangat gemar terhadap bau bebauan wangi, apa cowok wangi itu kerasa banget. Kalau kita laki-laki yang heteroseksual itu gak ngerti ini bau harumnya kayak gimana. Cowok heteroseksual itu kadang-kadang menyium bau hembody aja pengen muntah gitu. Iya kan? Nah, kalau cowok homoseksual itu beda, itu penciumannya peka dan sangat mudah bereaksi terhadap hormon-hormon di dalam otak. Itu soal bisa atau tidaknya menular. Jadi silahkan urusin Baraya pendapatnya kayak gimana, saya sampaikan seperti itu. Sekarang pertanyaan kedua, apakah Guy itu otaknya normal? Jahat ya otaknya normal atau enggak? Guy itu disebut tidak normal kalau yang dimaksud dengan normal itu adalah sesuai kelaziman.
Ya, kan dalam KBBI kita pahami yang dimaksud dengan normal itu adalah sesuai dengan kelaziman, sesuai pola-pola yang umum ditemukan dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini jelas gay itu adalah tidak normal. Gay itu tidak normal, otaknya gak normal. Demikian pun kalau diukurnya dari kapasitas otak, seperti yang saya bilang tadi, ada bagian-bagian dalam otak gay itu yang sangat berbeda dengan kaum heteroseksual, dan otaknya gay itu sebagian dekat dengan perempuan, dengan otak perempuan. Makanya cara kerjanya juga banyak yang sama terkait dengan aktivitas seksual dan rangsangan seksual. Kemudian apakah masih harus dikatakan normal atau tidak? Kita lihat dari sudut pandang embriologi. Jadi Baraya begini, manusia itu waktu dia masih berbentuk sperma, spermatozoid maaf ya, itu sebenarnya punya X dan punya Y. Jadi sejak dalam sperma sendiri dia itu sudah punya jenis kelamin yang jelas sebenarnya Y atau X. Y dia akan menjadi laki-laki dan X dia akan menjadi perempuan. Bentuk spermanya pun berbeda. Nah, tetapi ketika sudah masuk ke dalam sel telur, kemudian membentuk zigot dan seterusnya, nah pengalaman di dalam janin itu menentukan kalau dia kekurangan protein, anggaplah misal ya, yang Y, tapi dia kekurangan protein, maka ada kemungkinan dalam konteks ini dia bisa menjadi gay. Jadi kemarin kan ada yang berkelakar itu, pejabat di Indonesia, banyak makan mie instan, akhirnya banyak LGBT. Itu diketawain sama publik, sebenarnya tidak usah diketawain, itu kelakar, tapi sebenarnya ada tinjauan ilmiah terkait hal ini. Bahwa laki-laki itu bisa jadi gay, bisa tidak jadi gay, bisa jadi hetero, bisa jadi biseks, bisa jadi homoseksual, dan sebagainya. Itu juga ada terkait dengan pengaruh waktu dia di dalam janin. Prinsipnya begini, Baraya. Waktu janin kita itu masih 8 minggu umurnya, itu dia belum memiliki jenis kelamin, itu unisex. Sebelumnya sperma itu sudah punya, tapi di dalam ini sampai 8 minggu dia belum punya. Nah, kalau dia Y dan kemudian dia proteinnya cukup, maka dia akan menjadi laki-laki. Kalau Y tapi dia tidak cukup, maka mungkin dia jadi gay. Jadi dalam bahasan orang-orang jadul, orang-orang biologi zaman jadul gitu, laki-laki itu adalah perempuan yang kelebihan protein dan perempuan adalah laki-laki yang kekurangan protein. Kurang lebih begitulah. Jadi laki-laki itu penuh tubuhnya dengan protein dan kemudian penuh dengan hormon testosteron. Hormon testosteron itu akhirnya ketika masa pertumbuhannya melahap sebagian otak. Jadi otak laki-laki itu gede sebelah. Otak kemampuan untuk berbicara nyablak, kemampuan untuk mengendus rasa, mengecap rasa, mengendus bebauan dan sebagainya itu lebih minim daripada si perempuan. Tetapi laki-laki menjadi lebih taktis. Itu semuanya adalah gara-gara testosteron yang waktu pembentukan janin itu memakan. Nah, itu terjadi gara-gara proteinnya memadai. Kalau proteinnya tidak memadai, maka bisa saja seseorang itu menjadi gay. Gitu. Dengan pemaparan ini, kesimpulannya bisa jadi dua, bahwa otak laki-laki itu adalah normal, bisa. Bahwa otak laki-laki begitu tidak normal juga bisa, karena ya tergantung pengalaman di situnya. Kemudian bagaimana dalam konteks agama? Ya, kebanyakan pihak mengklaim bahwa seluruh agama di Indonesia garis besarnya itu menolak LGBT, menolak gay. Kita lihat misal di Islam kita ketemu sama An-Naml sama Al-A'raf ayat 80 sampai 81, kemudian di Kristen ada Kejadian, ada Imamat, ada Amsal 5:18, kemudian ada 1 Korintus, ada Roma 1:26 dan seterusnya. Di Hindu kita ada di Rigveda 10 sama Manawa Dharma Sastra. Tapi Manawa Dharma Sastra ini yang di Bali ya, kalau yang di India tidak menggunakan teks yang ini. Di Buddha ada abu-abu sedikit, ada perbedaan, tetapi pada umumnya mereka juga menolak LGBT khususnya karena ada Pancasila sila ketiga. Dalam Buddha Pancasila sila ketiga itu bukan ini ya, bukan persatuan Indonesia, bukan. Kan dalam Buddha itu saya akan berusaha keras melatih diri untuk tidak membunuh, saya berusaha keras untuk tidak mengambil barang dan seterusnya, itu Pancasilanya versi Buddha. Nah, ini yang ketiganya. Di situ interpretasi yang garis besar dalam masyarakat Buddha itu adalah menolak LGBT. Nah, jadi di dalam konteks agama, kita ketahui bahwa hampir semua agama di Indonesia, atau bahkan semua agama di Indonesia, Konghucu juga setahu saya seperti itu, Yahudi sama seperti orang Kristen, bahkan Yahudi, Islam, Kristen punya teks tentang ancaman hukuman mati terhadap yang pelaku itu, pelaku gay, pelaku LGBT. Tetapi itu garis besarnya, biasanya di setiap agama itu ada alternatif-alternatif pandangan terkait hal itu. Saya sendiri sih, nah ini interpretasi saya ya, sebelumnya itu hard fact.
Nah, interpretasi saya adalah sebenarnya yang ada dalam Islam itu adalah larangan untuk liwat, larangan untuk perilaku sodomi. Sedangkan LGBT itu kan cakupannya lebih luas. Kita, umat muslim itu sampai sekarang belum menentukan kaidah fikih tentang hal ini. Karena kaidah fikih itu di dunia Islam terhenti abad ke-12 justru ketika umat Islam di seluruh dunia menghadapi banyak masalah gitu. Masalah kedepannya gimana-gimana butuh pemecahan masalah fikih, tapi pintu istihad malah ditutup dan kita sekarang ngambil fikih zaman sekarang tapi ngambilnya dari masa lalu gitu. Sama seperti LGBT, saya belum menemukan ada ahli fikih yang mengkaji spesial tentang hal ini gitu. Jadi saya hanya bilang bahwa dalam Islam larangannya adalah liwat atau perilaku sodomi. Dan masyarakat muslim juga kebanyakan mengidentikan LGBT, ilatnya itu, menghukuminya itu dengan ilat sebagai sodomi. Gitu. Ya, tapi itu mah terserah ya, saya tidak ambil ikut campur di sini, kan saya bukan ulama fikih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisakah kita mengenali gay? Jadi saya takut nih gay, saya takut anak saya ketularan gay, misalkan seperti itu ya. Jadi saya nggak mau gaul, anak saya gaul sama gay itu gimana caranya? Apakah saya bisa mengenali? Ya itu mah sebenarnya bisa dikenali atau tidak itu sangat relatif, tetapi sebagian besar orang bisa mengenali gay. Jadi Baraya lihat foto ini, Baraya silakan amati kurang dari 10 detik, maka saya yakin Baraya pasti bisa menilai bahwa orang ini adalah gay. Begitu ya. Sebenarnya ada penelitiannya yang menyebut bahwa 70% orang bisa melihat secara akurat apakah seseorang laki-laki ini adalah gay atau bukan. Jadi entah bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain itu kan sudah sangat biasa dan kita menggunakan bukan hanya bahasa verbal tapi juga bahasa tubuh dan lain-lain. Nah, manusia secara alamiah bisa mengetahui apakah seorang itu gay atau bukan. 70% di antara mereka itu akurat. Tapi kalau Baraya termasuk 30% di antara yang tidak akurat ini, maka Baraya bisa mengenali dari gerak mata atau pupil mata. Ini tes yang sangat sederhana. Jadi Baraya begini, kalau Baraya suka sama sesuatu, suka banget, maka pupil mata Baraya itu akan membesar. Itu pasti. Pernah kita bahas di episode ini tentang bagaimana mendeteksi orang berbohong. Nah, jadi kalau orang ketakutan dan seterusnya, pupilnya akan mengecil dan seterusnya. Jadi, bagaimana mendeteksi gay? Tunjukkan film porno. Seneng ya? Maksudnya gini Baraya, laki-laki yang normal biasanya pupilnya tidak menjadi besar ketika dia melihat tayangan porno yang bentuknya homoseksual. Sedangkan laki-laki gay itu pupilnya akan sangat besar baik ketika dia melihat tayangan homoseksual maupun heteroseksual. Begitu, itu membedakannya pupil matanya, cirian. Atau kita ngomong tentang hal-hal yang cabul, dan hal-hal yang cabul itu kita arahkan misalkan ke kegiatan-kegiatan homoseksual. Kalau dia suka, lihat matanya, pupilnya membesar atau tidak, nah tes pupil seperti itu. Kalau dia membesar, oke, gay. Ketahuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah gay itu bisa disembuhkan? Istilah disembuhkan ini sebenarnya diskriminatif karena memang WHO juga menyatakan bahwa gay itu bukan penyakit gitu. Jadi kalau kalimatnya kita rubah, apakah gay itu bisa dirubah jadi heteroseksual? Jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Lagi-lagi halus seperti itu karena kita memang perspektifnya lebih dari satu ya. Jadi silahkan simpulkan sendiri, saya menyampaikan. Pertama, apakah gay bisa disembuhkan? Dalam konteks neurologi otak itu gak bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagian otak gay itu sudah bentuknya lain dengan laki-laki yang heteroseksual. Hipotalamusnya lebih besar dan relatif lebih padat. Fungsi-fungsi terhadap penciumannya yang terkait dengan aktivitas dan rangsangan seksual itu juga sangat berbeda dengan laki-laki heteroseksual. Tapi itu dalam satu perspektif. Dalam perspektif lain, kan kita tadi menyebut bahwa gay itu bukan hanya terkait dengan hormon, bukan hanya terkait dengan otak, tapi juga terkait dengan pengalaman di dalam janin, terkait dengan pengalaman dalam dunia nyata, dan seterusnya. Maka gay itu sebenarnya sangat bisa dalam tanda kutip disembuhkan atau dirubah menjadi orang yang heteroseksual, sama seperti orang heteroseksual bisa dirubah menjadi gay. Jadi dalam hubungan sosial, setiap orang itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ada orang yang heteroseksual, tapi karena gaulnya sama perempuan terus, mohon maaf ya, misalkan desainer, itu banyak yang kita lihat akhirnya, banyak yang keperempuan-perempuanan. Atau ada juga yang bahkan menjadi seorang gay. Begitupun sebaliknya, ada seorang gay, atau seorang yang laki-laki cenderung untuk kemayu dan seterusnya, atau sebenarnya dia memang memendam semangat gay itu,
Tapi itu bisa dirubah menjadi heteroseksual kalau lingkungan memaksanya demikian. Jadi soal ini bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi tergantung perspektif Baraya dalam melihat. Apakah Baraya melihatnya dalam sudut pandang neurologis atau sosiologis atau psikologis. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gay membawa penyakit? Tapi kalau disebut gay membawa penyakit, ya persentasenya memang besar, khususnya untuk penyakit kelamin. Karena begini Baraya, saya mohon maaf ya ngomongnya agak begini. Kalau terjadi hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, maka hubungan itu terjadi secara alamiah. Maksud alamiah adalah organ-organ reproduksi yang dimaksud udah disesuaikan dengan fungsi dan perannya. Misal begini, ketika laki-laki terangsang, maka bagian tubuhnya itu akan membesar karena peredaran darah. Kemudian si perempuan ketika terangsang, maka dinding-dindingnya pun akan menebal, akan mengeras, jadi menjepitnya kuat. Maaf ya. Nah, ketika terjadi penetrasi, di situ ada antibiotik, di situ ada pelumas, dan lain sebagainya. Jadi semua aktivitas seksual itu alamiah sudah satu paket di situ selesai. Nah, tetapi kalau terjadi di homoseksual, maka tidak ada lubang yang, maaf ya, tidak ada lubang yang secara alamiah digunakan untuk itu. Banyak gay yang akhirnya melakukan dengan cara penetrasi anal seks. Begitu ya, maaf ya ngomongnya gini. Nah, anal seks ini sebenarnya berbahaya dalam artian kalau tidak menggunakan kondom itu berbahaya karena di situ banyak sekali penyakit. Di situ tidak ada pelumas, di situ juga tidak ada antibiotik, bahkan di situ bakteri banyak sekali. Nah, jadi kalau terjadi itu, maka kemungkinan penyakit kelamin itu jauh lebih besar terjadi di kalangan homoseksual. Dilihat dari konteks itu. Kemudian sekarang orang-orang homoseksual bilang, yang paling penting itu bukan homoseksual atau heteroseksual, yang paling penting itu adalah seks aman atau tidak. Kan mereka bilangnya seperti itu. Ya, bisalah bilang seperti itu, tetapi pikiran saya, nah ini interpretasi pribadi saya ya. Kalau gay itu memang alami, ngapain dia pakai pelumas? Kalau gay itu alami, ngapain pakai kondom gitu. Kondom itu kan sesungguhnya adalah kontrasepsi, alat untuk mencegah kehamilan, tapi bagi kalangan gay, kondom itu bukan alat kontrasepsi, tapi alat kebersihan untuk menjaga seks agar tetap bersih. Karena kalau tanpa itu ya tidak bersih. Berarti dalam hal ini, dalam cara pandang yang seperti ini, maka gay menjadi tidak normal. Dalam pandangan ini, silahkan lihat dalam sudut pandang yang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gay itu berbahaya? Kita disuguhi oleh banyak sekali berita bahwa gay itu predator anak. Beritanya banyak sekali. Kalau predator anak, anak diculik, disodomi, itu biasanya pelakunya adalah gay. Akhirnya banyak orang juga yang menganggap bahwa gay itu benar-benar berbahaya. Kita kemarin sebulan 2 bulan yang lalu dikejutkan oleh rekor yang dipecahkan oleh orang Indonesia setelah melakukan kriminalitas yang luar biasa di Inggris, yaitu kasus sodomi besar-besaran, ratusan orang menjadi korbannya. Nah, orang Indonesia akhirnya mengarahkan lagi tuduhan itu karena dia adalah gay gitu. Saya pribadi ini menganggap hal itu terjadi bukan gara-gara mereka secara asasi memang jahat, begitu berbahaya dan seterusnya. Ada dua hal lain yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Pertama, banyak di antara mereka yang menjadi predator seks itu karena mereka tidak mau mengaku dan tidak diakui oleh masyarakat. Jadi mereka berpura-pura untuk menjadi heteroseksual karena ada bullying dan sebagainya. Akhirnya mereka menyembunyikan identitasnya. Karena menyembunyikannya terlalu lama dan terlalu kuat, gak kuat, akhirnya ketika ada orang yang mungkin bisa menjadi korbannya, korban pelampiasan hawa nafsu seksnya yang berbeda itu, maka dia lampiaskan ke situ gitu. Ini mah interpretasi saya pribadi gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya, kenapa mereka tampak berbahaya di media massa itu karena mereka itu punya otak yang sensitif sama seperti cewek, tapi punya kemampuan taktis seperti cowok gitu. Jadi saya pernah melihat ada waria berantem di trotoar jalan. Itu si warianya langsung angkat batu gede banget, woi anj, gitu ya ngomongnya kasar, woi anj, sambil bawa batu gede banget gitu. Sensitivitas itu kalau di perempuan itu unyu, karena ya begitu. Tapi kalau sensitivitas yang gampang belikan, gampang ngambek, gampang apa itu diterapkan pada orang dengan tingkat protein yang versi laki-laki yang ototnya lebih besar, itu jadi ngeri. Nah,
Jadi apakah gay berbahaya? Ya dalam konteks itu mungkin masyarakat menganggap berbahaya itu karena seperti itu. Tapi secara umum saya menyatakan bahwa sebagai manusia ya dia biasa-biasa aja, tidak berbahaya, jangan khawatir. Pertanyaan terakhir terkait hal ini, nomor 9 ya. Apa yang harus saya lakukan seandainya saya berteman dengan gay? Ya nggak usah khawatir, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Pertama, kalau Baraya merasa takut tertular sama dia, prinsipnya adalah begini, gay itu bisa menular kalau Baraya mau. Kalau Baraya nolak, maka Baraya tidak akan tertular. Maka kalau Baraya ketemu sama orang yang jadi teman Baraya dan dia ternyata adalah homoseksual atau seorang gay, maka sampaikan saja lakum dinukum waliyadin, lu gua gitu. Kita bisa berteman apa adanya, tapi soal orientasi seksual jangan saling ikut campur, kan beres gitu. Jangan, menurut saya sih tidak usah didiskriminasikan. Justru kalau didiskriminasikan, gejala-gejala yang tadi itu, patologi sosial, semacam pemerkosaan terhadap anak dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih parah lagi. Kan kalau orang didiskriminasi, kalau orang dibully, dia akan membalas. Entah kepada pihak mana. Pada prinsipnya, ya mereka manusia, perlakukan sebagaimana manusia, biasa aja. Saya pernah punya murid, dia mengaku gay, saya pernah punya teman, dia mengaku gay. Ya, mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan pernah dijadikan narasumber sama saya dalam sebuah kajian. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.